Halo lor, sedulur semuanya, peternak maupun petani di Indonesia, salam hebat pokoknya. Tentunya tetap semangat meskipun kondisi yang tidak menentu seperti ini. Saya percaya peternak dan petani Indonesia luar biasa. Nah, salam sejahtera ya teman-teman buat Anda semuanya. Selamat datang di kota Yogyakarta. Saat ini saya di lahan rumput pakcong yang sedang dipanen. Nah, kita sambil ngopi-ngopi teman-teman, kita lihat yang sedang memanen rumput pakcong. Nah, ntar lagi saya akan bahas prospek bisnis tentang rumput pakcong dan juga manfaatnya. Nah, sebelum lanjut jangan lupa ya lur untuk bisa semakin mengenal channel ini, silakan subscribe, like, dan juga komen. Terserah jenengan bisa komen, siapa tahu dapat giveaway juga, karena kami juga memberikan giveaway setiap bulan untuk peternak maupun petani Indonesia yang berkomentar maupun like subscribe di channel kami nih, channel Cap Farming, sebagai ungkapan syukur kami dan semangat untuk teman-teman peternak Indonesia. Nah, sebelum mulai silakan diminum dulu teman-teman kopinya. Kalau yang ngopi, kalau yang ngeteh ya monggo ngeteh. Nah, saya sambil duduk ini kita sambil lihat-lihat yang sedang memanen rumput pakcong. Nah, saya akan jawab dari pertanyaan. Kadang masih ada yang masih bertanya rumput pakcong itu, padahal sering kali saya jelaskan juga, tapi nggak apa-apa untuk pemula dan subscriber baru biasanya. Nah, rumput pakcong itu beda ya teman dengan rumput gajah. Kadang masih ada yang tanya, itu seperti di tempat tetangga saya itu ada rumput gajah sama itu rumput yang di dekat sawah itu sama itu. Nah, ini langsung saya jawab. Ya, tentunya sangat beda teman-teman. Nah, rumput pakcong ini adalah rumput yang bisa untuk pakan ternak sapi, kambing, bahkan juga untuk kelinci dan lain-lain, sebagai alternatif pengganti untuk hijauan. Bisa untuk penggantinya odot, rumput gajah, rumput satria, rumput satria. Nah, memang akhir-akhir ini rumput pakcong banyak dibicarakan dan sedikit menjadi viral karena rumput kok bisa menghasilkan bahkan miliaran rupiah. Kita akan bahas lebih lagi ya teman-teman. Nah, keunggulan pakan ternak ini juga unggul musim kemarau. Karena ya juga tahan menurut saya, karena saya juga menanam rumput pakcong ini, dan ketika musim kemarau pun juga tetap tahan lah. Bahkan juga umur panjang, yakni 9 tahun, bisa sampai 9 tahun. Kalau manennya sampai kapan? Ada yang manennya kapan? Nah, ini saya jawab, biasanya bisa dipanen kurun waktu 40 sampai 50 hari ya teman-teman. Nah, kenapa kok bisa unggul di musim kemarau, bisa kuat? Ya cukup bisa disiram sekali dalam seminggu, atau bahkan bisa gunakan dengan teknologi yang sedikit maju lah, bisa gunakan sprinkle, kita sedot, kita gunakan bisa dengan diesel apabila kekurangan air, ambil dari selokan. Kalau dibandingkan dengan jenis lain, rumput asal Thailand ini proteinnya sangat tinggi ya teman, yakni 16,45% dibanding rumput gajah Taiwan yang memiliki kandungan 13% dan rumput odot 11,6%. Nah, monggo diseruput dulu mas mbak, ya, biar semakin fokus dalam melihat video ini. Monggo di minum dulu kopinya.
Nah, lanjut aja ya, untuk intermezzo aja. Nah, sedulur semuanya, selain itu menggunakan rumput pakcong, kapasitas produksi akan meningkatkan bisa mencapai 1.500 per ton per hektar per tahun. Jadi semangat ya. Live ngarit. Nah, berbeda dengan Taiwan yaitu mencapai 400 per ton per hektar per tahun. Ngarit nganggo las kok. Apabila rumput odot hanya sebesar 350 per ton. Itu per hektar per tahun ya, teman-teman. Ya itu. Luar biasa kan, teman-teman, rumput pakcong. Ini kita bisa lihat juga dari hasil panennya juga lebat sekali, tinggi-tinggi. Bapaknya ini dan mas-mas ini yang memanen juga luar biasa. Tetapi ini tetap semangat, juga cepat sekali dalam memanennya. Tadi dari belum lama udah banyak sekali yang udah dipanen dari simpel manennya. Dan ini juga bisa mencapai 5 meter, teman. Ini tinggi karena juga pemupukannya juga bagus dan irigasinya juga bagus. Lahan ini ada di daerah Yogyakarta, tepatnya di 78 Farm Yogyakarta. Pasti teman-teman sudah tahu semuanya, tempat Mas Bayu. Peternak maupun petani bisa dengan mudah melakukan metode ini, teman-teman. Metode apa, teman-teman? Jadi rumput pakcong ini bisa juga diawetkan. Nah, metode ini dinamakan silase. Nah, bahasa kerennya misalnya banyak judul: ternak tanpa angon dan tidak ngarit tiap hari, hanya sebulan. Nah, ini caranya ya juga kita bisa tetap nanam maupun ngarit, cuma hanya sebulan sekali. Kita punya bank pakan, yaitu pakannya yaitu menggunakan bisa dengan odot atau pakcong. Kita bisa panen dan kita bisa silase sehingga bisa buat cadangan pakan. Jadi tidak perlu ngarit tiap hari. Nah, ini gimana caranya? Mudah sekali kalau mau disilase. Rumputnya dipotong kecil-kecil 10-15 cm pokoknya. Kemudian dimasukkan ke dalam bunker atau drum nek duwe, maupun plastik besar. Nek duwe ini plastik besar ya nggunakake plastik besar. Nah, setelah itu tutup pokoknya rapat, ditali sampai sekitar kurang lebih 28 hari lah. Silase sangat bermanfaat untuk stok pakan ketika kemarau agar ternak tetap terjaga kebutuhan nutrisinya. Misalnya teman-teman lagi repot sambil ngantor lah istilahnya, bisa gunakan silase, ngarit cuma sebulan sekali, enak sekali pokoknya, sambil kita bisa ngantor. Jadi peternak yang cerdas, gak harus ngarit tiap hari. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Apabila berat seekor misalnya sapi ya teman-teman, sapi perah 600 kg, maka kebutuhan hijauan per hari adalah 60 kg. Jadi kebutuhan akan hijauan per tahun itu 365 kali 80 kg, yakni 21,9 ya 21 lah, 21,9 ton lah. Artinya perhitungan itu berarti rumput pakcong menampung 49 ekor sapi perah per hektar per tahun. Cara potong angkut. Nah, itu sedikit saya jabarkan kebutuhan untuk sapi apabila beri pakan pakcong. Nah, ada yang tanya lagi dari subscriber kemarin, apakah sulit perawatannya? Perawatan untuk rumput pakcong ini ya sulit enggak ya? Mudah teman-teman. Pemupukannya
pertama dilakukan pada waktu ngolah tanah, yaitu dengan 10 tin pupuk kandang 50 kg dan 50 kg SP26 per hektar. Lalu dilakukan pemupukan lagi bisa setelah 3 kali pemotongan rumput. Dosis pupuknya juga sama teman-teman, tapi bisa juga diberikan pupuk urea apabila nggak punya pupuk kandang. Pada waktu diberi pupuk urea pada waktu 2 minggu lah. Saya potong dengan dosis 50 kg. Nah, rumput pakcong ini juga bisa tumbuh di area ketinggian 0 sampai 3000 meter dBA. Nah, rumput pakcong bisa dibudidayakan dengan penanaman dengan cara stek dari batangnya. Boleh dengan motong batang tanaman dewasa yang siap panen kira-kira 20 cm sampai 30 cm, 2 mata tunas lah. Kemudian penanaman selanjutnya adalah mengolah lahan yang akan digunakan nanam pakcong. Jadi memang mudah sekali, juga sebelum ditanam ya memang harus diolah dulu lahannya, digemburkan dan dipupuk. Dan jaraknya untuk nanam budidaya ini pakcong antara 30 kali 50 cm teman-teman. Nah, itu sedikit informasi tentang rumput pakcong, sambil kita melihat teman-teman yang sedang memanen tetap semangat meskipun sudah mulai terik. Semoga informasi yang saya berikan pada teman-teman semuanya, sedulur-sedulur peternak maupun petani desa, bermanfaat. Kita sama-sama belajar, juga kita sama-sama juga mengambil peluang setiap apa yang kita lakukan, misalnya menanam rumput pakcong. Kita ambil peluang ini untuk bisnis hingga kita sukses, baik peternakan maupun pertaniannya. Nah, demikian teman-teman, salam sukses buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tetap semangat, tetap Anda sebagai peternak maupun wirausaha yang luar biasa di saat seperti ini tetap bertahan sebagai peternak maupun petani yang sebagai kekuatan Indonesia. Terima kasih.